Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y di channel Dongeng Politik ini. Gua biasa jam habis asar balik ngojek kan, sambil gua berkipas-kipas angin, kita ngomongin masalah eh, politik bro, biasa. Gue pengen ngebahas masalah di kolom komentar ya. Jadi gue sering baca komentar gitu kan di channel gue gitu. Ada komentar yang sangat yang ngebuat gue tertarik gitu kan. Komentar di YouTube ini gitu. Dia bener-bener ngomongin masalah Habib Rizik gitu kan. Dia bilang katanya Habib Rizik berhubungan badan dia kan sama si Ibu Pirza itu gitu. Terus segala ngomongin selangkangan segala macem gitu kan. Pokoknya itu bener-bener, kalau menurut gue itu bener-bener fitnah yang sangat keji gitu. Kan sekarang gini bro, kalau memang itu bener Habib Rizik itu benar-benar melakukan hal tercela itu, iya kan, seperti yang disangkakan oleh para yang komentar ini kan gue mempertanyakan buktinya mana kan gitu. Apakah ada videonya gitu kan? Ya kalau dibang transkrip percakapan itu kan bisa dimanipulasi. Gue aja bisa kan, dari HP ke HP ya kan, gue ganti namanya nih pakai HP ini, ya kan, namanya ini namanya ini, udah saja gitu. Videonya ada nggak gitu kan? Video Habib Rizik melakukan hal tercela itu gitu. Seperti video artis siapa dulu yang penyanyi itu kan, artis yang penyanyi tuh, video mesumnya ada gitu kan, buktinya ada di situ. Orang sekarang ngomong gitu kan seenak mulutnya gitu loh, tapi nggak pernah ada fakta buktinya mana kan gitu. Sekarang kalau gue mempertanyakan videonya ada nggak kan gitu, iya kan, Habib Rizik, iya kan, selangkangan segala macam diucapin gitu. Itu kan ya kalau kata gue sih fitnah gitu ya bro. Jadi nggak pernah ada buktinya kan, iya kan gitu. Jadi sekarang kita memang politik kita, iya kan, akhirnya cuma diisi dengan orang-orang yang hanya sekedar suka dan tidak suka gitu, maksud gua gitu kan. Nah sekarang kalau gua misalnya bilang ya kan, korupsi di Indonesia beberapa tahun ke depan akan semakin banyak gitu, karena Pak Presiden kasih gerasi terhadap tersangka koruptor gitu. Nah gue ini mungkin kalau gue ngomong begitu, gue dibilang gue fitnah gitu, iya kan. Padahal gue ngomong begini karena tadi pagi, iya kan, sekarang hari apa, hari Rabu 27 November, tadi pagi gue lihat berita di TV One. Komisi Pemberantasan Korupsi kaget Presiden Joko Widodo memberikan gerasi terhadap terpidana kasus korupsi Anas Ma'mun. Anas terlibat dalam kasus suap alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Ada tanah rakyat yang mati satu hutan, maju ke saya, itu saya maju. KPK menerima surat dari Lapas Sukamiskin terkait pemberian gerasi oleh Presiden kepada terpidana kasus korupsi Anas Ma'mun yang merupakan mantan Gubernur Riau periode 2014-2019. Surat tersebut meminta KPK melakukan eksekusi dan melaksanakan pemberian gerasi terhadap Anas Ma'mun. Gerasi Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara 7 tahun menjadi pidana 6 tahun penjara. Presiden Jokowi kasih gerasi ke tersangka kasus korupsi, ya kan, namanya siapa sih ya, lupa gue namanya. Tapi tadi pagi gua lihat videonya, ya kan, di channel YouTube TV One. Pak Presiden kasih gerasi terhadap terpidana kasus korupsi. Itu kan membuka peluang gitu kan orang untuk korupsi gitu ke depan. Dan kalau gue misalkan bicara Bapak Jokowi pernah berjanji akan menggaji pengangguran gitu, itu gue dibilang fitnah gitu. Padahal kan ada videonya kan di channel YouTube, di stasiun televisi kan, iya kan, Pak Jokowi pernah bilang kalau belum bekerja
akan digaji atau diberi honor lewat kartu ini gitu. Hingga honor yang diberikan sebelum diterima kerja. Setelah di training, kita harapkan itu sudah ada yang menampung untuk bekerja di mana. Kalau belum bisa bekerja, akan diberi gaji atau honor lewat kartu ini. Ya mungkin walaupun akhirnya dikoreksi gitu kan, tapi faktanya memang ada gitu loh videonya kan gitu. Jadi gua kadang suka bingung gitu ya bro, kan gua sering balasin komentar orang gitu kan, dia bilang katanya orang-orang yang berkomentar katanya itu katanya untuk pelatihan. Iya, tapi fakta awalnya yang diucapkan adalah akan menggaji atau diberi honor lewat kartu ini. Gue sih nggak ada soal gitu ya, mau buat pelatihan atau enggak, tapi ini tentang apa namanya, konsistensi aja gitu lah dari kepala negara gitu kan. Jadi sekarang politik kita itu akhirnya diisi oleh akun-akun anonim, iya kan, akun-akun yang ya hanya beberapa orang gitu kan, yang emang tujuan dia cuman untuk ya ngebuat orang panas gitu kan, mengadu domba sih kalau kata gua gitu. Jadi gua ingetin ya buat para jenderal-jenderal gua, kita harus selalu mengkritik pemerintah itu bener-bener seobjektif mungkin gitu kan, kalau bisa gitu. Gua bicara kapan gitu kan, ada nggak buktinya gua dibilang katanya fitnah segala macam, nggak pernah gua gitu, iya kan. Kan gini bro ya, gua iya kan, itu apa namanya, agama gua melarang untuk benci terhadap orang, agama gua melarang untuk benci terhadap manusia gitu. Nah para pejabat ini kan manusia gitu kan, para pejabat, para pemerintah itu manusia, cuman yang kita kritik itu adalah fungsinya, bukan orangnya, jabatannya yang kita kritik gitu bro. Bisa bedain gak bro? Gitu, bukan orangnya, bukan gitu. Agama gue ngajarin kita harus berkasih sayang gitu, tapi yang gue kritik itu jabatannya, orangnya, karena jabatannya ini gitu kan, dia punya wewenang untuk apa namanya ya, menurunkan harga-harga pokok, harga listrik, harga premium, harga bensin gitu bro. Jadi contoh misalnya tiga kartu sakti ini kan ya, dengan biaya tadi gue baca juga itu anggarannya itu 40 triliun bro. Anggaran kartu prakerja, kartu sembako murah, kartu kuliah gitu kan, itu anggarannya 40 triliun. Kalau sekarang misalkan gue bilang pengadaan kartu ini dengan anggaran sebegitu banyak, kalau gue bilang itu akan menimbulkan atau apa namanya berpotensi akan ada korupsi, gue itu nanti dibilang fitnah gitu. Padahal gue bicara bisa terjadi korupsi, iya kan, atau berpotensi korupsi, karena sebelumnya ada kejadian ya kan, beberapa hari lalu ada yang namanya desa fiktif, desa bohong gitu kan. Kenapa? Iya kan, dari pemerintah misalkan mengusulkan ini anggaran untuk desa ini gitu kan, ini anggaran untuk desa ini berapa miliar tuh untuk anggaran desa itu, padahal desanya nggak ada, bohong gitu kan. Kan itu kan permainan gitu kan. Terus gua misalkan ke contoh yang kemarin masalah kartu apa namanya KTP elektronik gitu kan, berapa triliun situ, sampai sekarang nggak jelas tuh, iya kan, berapa orang yang ditangkap nggak jelas. Kalau menurut saya nggak jelas gitu kan, siapa tersangkanya gitu kan. Itu nah ini anggaran 40 triliun, maka sangat berpotensi akan ada korupsi di situ gitu bro. Entah mungkin siapa yang fiktif gitu kan, entah mungkin ada pengangguran fiktif gitu kan. Itu harus selalu dicurigai gitu, karena yang berpotensi untuk berbuat kejahatan korupsi itu memang pemerintah, karena dia punya wewenang. Lu rakyat kayak gua, lu rakyat miskin kayak lu, mana punya wewenang lu ngurusin duit negara kan gitu bro. Itu cara berpikir gua gitu. Jadi buat para jenderal gua ya, biasakan gitu kan, kita kalau mau mengkritik itu ya benar-benar harus melihat gitu kan, apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman dimana kita selalu tegang kalau ingin mengucapkan kalimat gitu kan, karena takut gitu loh gitu bro.
Jadi hanya itu yang ingin gue sampaikan gitu kan. Janganlah kita saling memfitnah gitu kan. Janganlah kita saling membenci hanya karena suka tidak suka gitu. Apalagi kita hidup di dalam negara yang katanya berdemokrasi ini gitu kan. Harusnya orang berdebat itu yang ngandelin otak gitu lah, bukan ngandelin kebencian gitu kan. Oke bro, udah.